Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Ya, kembali bersama saya Angestu Herioso. Di sini kita akan membahas tentang PBB. Pada materi PBB, kita akan membahas pengertian, sejarah, tujuan, fungsi, dan asas-asasnya. Untuk yang pertama, kita ke pengertian. Nah, PBB itu apa sih? Nah, biar teman-teman tahu, PBB adalah organisasi internasional yang anggotanya didistribusikan hampir di seluruh dunia. Didirikannya PBB ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan hukum internasional, ekonomi, sosial, dan hukum. Dari pengertian, kita beralih ke sejarahnya. Nah, sejarah PBB itu pada dulu itu untuk mencegah terjadinya pecahnya Perang Dunia Ketiga yang tidak diinginkan oleh semua orang di seluruh dunia. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk. Nah, dibentuknya ini itu untuk menggantikan League of Nations yang gagal untuk menjaga perdamaian dan kerjasama internasional. Nah, dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Untuk memperkuat rencana realistis awal untuk membentuk organisasi dunia baru itu dimulai pada tahun 1939. Itu masih di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Selanjutnya, Franklin D. Roosevelt adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah PBB. Nah, istilah ini diciptakan untuk negara-negara sekutu. Nah, istilah ini pertama kali digunakan pada tanggal 1 Januari 1942. Ketika itu, 26 pemerintah mengunjungi Piagam Atlantik. Dan pada waktu itu, negara-negara berjanji untuk melanjutkan upaya perang. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945, itu setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC di San Francisco. Pertemuan umum itu berlangsung pada tanggal 10 Januari 1946 di gedung gereja di London. Nah, pertemuan tersebut dihadiri oleh 51 negara anggota. Namun, misi penjagaan dunia itu sulit dilaksanakan karena Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadikan menghambat tujuan PBB. Selanjutnya, PBB telah berpartisipasi dalam operasi militer di Kongo dan Korea. Pada tahun 1947 telah setuju untuk menemukan Israel. Setelah dekoloniasi pada tahun 1960, maka keanggotaan ini dari PBB berkembang sangat pesat. Seperti halnya pada tahun 1970, anggaran untuk pembangunan program, ekonomi, sosial, pembangunan jauh di atas anggaran untuk memelihara perdamaian. Nah, setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB meluncurkan misi militer dan memelihara perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang beragam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur departemen utama di PBB. Nah, struktur yang pertama itu ada Majelis Umum, atau biasa disebut Majelis Umum Konsultatif. Selanjutnya ada Dewan Keamanan. Nah, ini bertujuan untuk resolusi tertentu tentang perdamaian dan keamanan. Selanjutnya ada Dewan Ekonomi dan Sosial lengkapnya. Nah, ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional, dan urusan pembangunan. Dan selanjutnya ada Sekretariat. Ini digunakan sebagai penyediaan studi, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB. Dan setelahnya ada Mahkamah Internasional atau biasa disebut Badan Peradilan Utama. Dan yang terakhir ada Dewan Pengawas yang saat ini tidak aktif. Nah, untuk selanjutnya masih ada tentang tujuan dari PBB, asas-asas dari PBB, dan fungsi dari PBB yang akan disampaikan oleh Kak Ratna. Kepadanya, kakak persilahkan. Tujuan PBB. PBB memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, membangun hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, melakukan kerjasama internasional. Dan yang keempat adalah menyeimbangkan semua tindakan negara untuk mencapai tujuan bersama. Struktur PBB. PBB memiliki 6 departemen. Yang pertama, Majelis Umum atau Majelis Umum Konsultasi. Yang kedua, Dewan Keamanan untuk resolusi tertentu tentang perdamaian dan keamanan. Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial
untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional, dan urusan pembangunan. Yang keempat, sekretarian, penyediaan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB. Yang kelima adalah Mahkamah Internasional atau Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Utama. Yang keenam, Badan Pengawas, saat ini sedang tidak aktif. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang keenam departemen tersebut ya. Majelis Umum. Majelis Umum terdiri dari anggota semua negara. Berikutnya, Dewan Keamanan PBB. Ini berisi anggota tetap. Anggota tetap PBB itu ada 5. Yang pertama, Republik Rakyat Cina. Yang kedua, Prancis. Yang ketiga, Rusia. Yang keempat, Britania Raya. Dan yang kelima adalah Amerika Serikat. Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 anggota PBB, ke-18 anggotanya dipilih setiap tahun selama 3 tahun. Sekretarian terdiri dari sekretaris jenderal dan satu staf yang diperlukan oleh organisasi. Pengadilan Internasional. Pengadilan Internasional PBB berlokasi di Den Haag, Belanda. Untuk sengketa hukum yang dikirim oleh Dewan Keamanan untuk meminta saran dan masalah hukum. Asas PBB. PBB memiliki asas. Yang pertama, kesetaraan setiap anggota dalam kedaulatan. Yang kedua, semua anggota dengan jujur memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan damai. Yang keempat, eliminasi kekerasan. Dan yang kelima, menyediakan apa yang dibutuhkan PBB. Pengadilan Internasional. Pengadilan Internasional PBB berlokasi di Den Haag, Belanda. Untuk sengketa hukum yang dikirim oleh Dewan Keamanan untuk meminta saran dan masalah hukum. Asas PBB. PBB memiliki asas. Yang pertama, kesetaraan setiap anggota dalam kedaulatan. Yang kedua, semua anggota dengan jujur memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan damai. Yang keempat, eliminasi kekerasan. Dan yang kelima, menyediakan apa yang dibutuhkan PBB. Fungsi PBB. Yang pertama, fungsi perlindungan. PBB memberikan perlindungan kepada semua anggota untuk menciptakan lingkungan yang damai dan menghindari perang dunia. Yang kedua, fungsi sosialisasi. PBB sebagai tempat menyampaikan nilai dan norma kepada semua anggotanya. Yang ketiga, fungsi integrasi. PBB sebagai tempat mempromosikan persahabatan dan persaudaraan antar bangsa. Yang keempat, fungsi koperasi. PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat memupuk kerjasama di semua bidang di antara bangsa-bangsa di dunia. Yang keempat, fungsi negosiasi. PBB memfasilitasi negosiasi antar negara untuk merancang undang-undang umum atau khusus. Yang keenam, arbitrase. PBB diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum di antara para anggotanya sehingga mereka tidak menjadi masalah berlarut-larut yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.